Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Fanmo Harapan Mama TV ya. Saya akan mengulas pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Sebelum saya masuk ke laga malam ini, saya akan mereview 4 pertandingan kemarin di video saya sebelumnya ya. Ada 2 yang tepat dan ada 2 yang meleset ya. Yang tepat itu ada, saya melihat Korea akan berpotensi menyulitkan Portugal, berpotensi menahan seri Portugal. Itu terbukti ya, bagaimana Korea mampu menahan Portugal sampai menit ke 91 dan bahkan bisa mengalahkan Portugal untuk lolos ke 16 besar. Sedangkan yang lebih tepatnya lagi itu Swiss, saya mengukuhkan Swiss akan bisa mengalahkan Serbia. Terbukti Swiss menang 3-2 dari Serbia. Dan ada 2 yang meleset, itu bagaimana Brazil, saya memfavoritkan Brazil akan menang dari Kamerun. Tapi juga saya bilang Brazil akan banyak merotasi pemain ya. Terbukti banyak rotasi pemain yang dilakukan Brazil. Ada Anthony yang dimainkan, ada juga memainkan Bruno Guimaraes, ada memainkan Pedro, ada memainkan Everton Ribeiro dan terbukti Brazil tidak bisa memanfaatkan kekurangan keunggulan kualitas atas Kamerun ya. Brazil malah kalah 1-0 dari Kamerun lewat gol Vincent Aboubakar. Lalu yang kedua yang kurang tepat juga itu laga Ghana versus Uruguay. Bagaimana saya mengunggulkan Ghana, bahkan ada potensi bermain seri, tapi Uruguay menunjukkan mentalitas sehingga bisa menang 2-0 dari Ghana, walaupun Uruguay akhirnya tidak lolos ya. Dan berarti sudah klop, dan 16 negara yang akan tampil di babak 16 besar ini. Akan ada 8 pertandingan. Untuk malam ini akan ada 2 pertandingan ya. Saya akan membahasnya. Yang pertama itu Amerika versus Belanda. Kita ketahui kedua tim ini sudah pernah bertemu 5 kali. 4 kali dimenangkan Belanda dan 1 kali dimenangkan oleh Amerika. Tapi Belanda wajib waspada ya, karena kemenangan di laga terakhir tahun 2015 itu Amerika yang menang atas Belanda. Banyak gol terjadi pada saat itu, 4-3 ya. Yang terkini adalah Amerika sepertinya akan kekurangan sedikit amunisi ya. Bagaimana sampai cetak gol Christian Pulisic yang mencetak gol lawan Iran, gol yang membawa Amerika lolos, itu diragukan tampil ya, karena memang pada saat lawan Iran dia cedera Pulisic. Belum juga ada Sergen, sayap kanannya juga posisinya diragukan untuk tampil ya. Sedangkan Belanda semua dalam keadaan fit. Itu informasi terakhir yang dapat saya sampaikan. Lalu sekarang saya akan mengulas bagaimana jalannya pertandingan kedua kesebelasan ini ya. Saya melihat Belanda secara permainan itu belum konsisten ya, masih naik turun dan bahkan cenderung menurun menurut saya. Bagaimana lawan di laga pertama Belanda lawan Qatar itu menang, Belanda lawan Senegal ya, itu menang di menit-menit akhir. Pada saat itu lewat gol Frenkie de Jong ya dan Davy Klaassen. Lalu lawan Ekuador menurun lagi ya, walaupun itu hasilnya seri 1-1, tapi Belanda diobok-obok dengan Ekuador di laga itu. Dan kalau kita lihat di laga terakhir lawan Qatar juga tidak terlalu spektakuler ya permainan Belanda, padahal antara Belanda dan Qatar itu kualitasnya jauh berbeda ya. Belanda memang menang secara hasil 2-0, tapi secara permainan saya kira tidak terlalu menguasai Belanda melawan Qatar ya. Yang jelas secara kualitas pemain dan kualitas pengalaman itu berbeda jauh. Makanya saya bilang permainan Belanda menurut saya belum begitu konsisten ya. Kalau kita lihat Amerika ini menurut saya cenderung meningkat permainannya. Bagaimana pada saat lawan Wales itu Amerika sebenarnya secara permainan bagus sekali ya, menguasai pertandingan, sempat unggul lewat gol Weah, tapi di menit 82 disamakan oleh penalti Gareth Bale ya. Tapi permainannya mengurung
pertahanan Wales. Lalu di laga kedua mampu mengimbangi Inggris ya, Amerika Serikat. Terlepas dari hasilnya juga 1-1, secara permainan Amerika berani tampil untuk mengimbangi Inggris, walaupun secara kualitas individu Amerika itu kalah dari Inggris ya. Dan di laga terakhir lawan Iran itu saya kira Amerika bermain cukup konsisten. Memang hasilnya kelihatan 1-0 ya, tapi bagaimana pada saat itu andai saja kiper Iran tidak tampil bagus, mungkin Amerika bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Makanya untuk laga kali ini saya melihat laga ini berpotensi draw ya, bahkan mungkin bisa masuk ke perpanjangan waktu untuk laga ini, karena saya melihat secara konsistensi permainan Belanda belum begitu konsisten, sedangkan Amerika mampu mengimbangi dan sudah sempat bertemu Inggris, salah satu tim favorit juara, itu permainannya mampu mengimbangi Amerika. Makanya saya bilang laga ini kemungkinan akan berakhir seri panjang waktu ya. Tetap akan ada pemenang ya, karena ini sudah masuk sistem gugur. Lanjut ke laga kedua, itu laga Argentina versus Australia. Kita ketahui Argentina termasuk yang mempunyai konsistensi dari sisi permainan cukup bagus ya. Sempat kalah di laga pertama dari Arab 2-1, lalu Argentina terus bermain meningkat performanya ya, menang dengan Meksiko 2-0 dan akhirnya menang dengan Polandia 2-0, menjadi juara grup di grup C dan bertemu dengan Australia yang menjadi runner up di grup D ya. Memang kalau kita lihat secara rekor pertemuan ini 5 kali bertemu, Argentina menang 4 kali dari Australia dan Australia pernah menang 1 kali dari Argentina, tapi sudah lama sekali ya. Pertemuan terakhir itu dimenangkan oleh Argentina atas Australia, itu pun juga sudah lama ya, di tahun 2012. Untuk laga kali ini Argentina semua fit pemainnya, sedangkan Australia pun juga sama ya. Yang ingin saya ulas sekarang di pertandingan ini adalah Argentina ini setiap bermain menurut saya memiliki tekanan tersendiri ya. Bagaimana pemberitaan di media bahwa ini akan jadi Piala Dunia terakhir Messi, semua mensupport Argentina agar menjadi juara untuk melengkapi koleksi gelar Messi. Ini membuat Argentina tertekan ya. Itu terbukti saya lihat jika Argentina kesulitan mencetak gol di babak pertama ya, kecuali lawan Arab babak pertama cetak gol tapi malah skornya berbalik ya. Lawan Meksiko, lawan Polandia kan cukup sulit Argentina mencetak gol di babak pertama, belum bisa lepas dari tekanan itu menurut saya. Kalau dari segi permainan, saya lihat Argentina terlalu Messi sentris ya, mengandalkan Messi, sehingga sekarang kuncinya dalam laga ini adalah bagaimana lini tengah Australia mampu membuat Messi ini dipersempit ruang geraknya. Jika itu berhasil, alarm bahaya buat Argentina ya. Dan kalau kita lihat Australia di penyisian kan cukup konsisten mencetak gol awal ya. Bagaimana lawan Prancis sempat unggul terlebih dahulu 1-0, walaupun akhirnya dibalikkan 4-1. Lawan Tunisia menang juga 1-0, lawan Denmark juga Australia menang 1-0 ya. Terbukti Australia mampu menggebrak di awal. Yang jadi pertanyaan adalah Argentina belum pernah ketinggalan terlebih dahulu. Dan bagaimana kalau nanti Argentina yang ketinggalan terlebih dahulu ya, ini yang akan kembali jadi membuat Argentina semakin tertekan. Apakah bisa melepaskan tekanan itu yang akan kita simak di laga ini. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Australia belum pernah ketinggalan terlebih dahulu ya. Yang jadi masalah adalah jika Australia ketinggalan terlebih dahulu, ini bisa menjadi laga ini bisa terjadi banyak gol ya. Kalau saya lihat di laga ini saya mengunggulkan Argentina akan bisa mengalahkan Australia, bahkan lebih dari 1 gol ya, karena nanti saya belum melihat Australia punya kekuatan mental seandainya ketinggalan dulu daripada melawan Argentina. Kalau ketinggalan terlebih dahulu, habis menurut saya Australia ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Momo TV. Salam olahraga.